Pemirsa, dan berinteraksi melalui telepon interaktif 0215839900 dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Ya, sesuai judul kita kali ini editorial mengangkat kemitraan yang berkeadilan. Betul, ya. Berkeadilan yang seperti apa, Mas Indra? Ya, kalau kita lihat aksi unjuk rasa kemarin ya, para pengemudi online. Ini kan sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Sudah sering kita melihat sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu juga mereka berunjuk rasa menanyakan soal THR ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mau lebih luas melihat persoalan ini sebenarnya, ini bukan soal hanya tuntutan tarif, kemudian tuntutan pemotongan yang dinilai terlalu tinggi begitu ya, tetapi sebaiknya pemerintah juga sudah mulai terbuka harusnya matanya begitu ya, melihat bahwa ada persoalan yang sangat serius terkait bisnis model baru ini. Kalau istilah dari aplikator ya, itu kan menyebutkan bahwa kemitraan. Pemerintah sejauh ini masih menganggap ini sebagai sektor informal, sehingga treatmentnya bukan antara pemberi kerja dan pekerja, tapi sektor informal. Nah, ini akar persoalan. Benar tadi yang disampaikan oleh salah satu pengamat yang tadi muncul di headline news pukul 7 ya. Itu akar persoalannya adalah ketika ini belum diakui sebagai pekerja gitu. Nah, tapi memang tidak sesimpel seperti bisnis model yang konvensional. Ini terkait teknologi digital dan lain sebagainya. Pihak aplikator juga mengatakan kami adalah platform yang menyediakan aplikasi, tidak mempekerjakan si A, si B, si C, tapi itu mitra karena mereka bergabung. Nah, ini yang diperlukan sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah bagaimana pemerintah bisa adaptif terhadap inovasi teknologi dan bisnis model yang baru yang ada di tanah air ini. Mungkin kita tidak bisa lagi mengatakan ini baru ya, tapi karena mungkin sampai sejauh ini sebenarnya di berbagai bidang belum juga adaptif, sehingga tidak ada regulasi yang bisa secara komprehensif menaungi hal-hal seperti ini. Ketika tidak ada regulasi yang komprehensif, maka nanti isunya ketika THR muncul lagi, ketika ada ini muncul lagi, ketika ada lagi apa yang lain lagi nanti tarif atau apa penyesuaian apa muncul lagi. Nah, disinilah PR yang penting, dan di forum ini kami ingin mengingatkan bahwa semaju apapun inovasi teknologi digital, jangan sampai meminggirkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Baik ini kita suarakan kepada pihak aplikator, maupun tentu saja pemerintah. Karena kalau kita lihat dari protes mereka yang katanya harusnya sesuai aturan kementerian potongan maksimal 20%, tapi pada kenyataannya bisa 40 bahkan sampai 50% begitu. Ini apa yang dituntut oleh para pengemudi online kemarin ya. Ini kan membuat mereka untuk mendapatkan upah layak dalam sehari kerja itu, atau bukan upah tapi mendapatkan pendapatan yang layak dalam sehari kerja itu bisa 14 sampai 15 jam. Nah, disinilah letak di mana nilai-nilai keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaannya. Ini yang menjadi garis bawah penting dalam editorial kita pagi hari. Ya, dan seperti apa langkah konkret pemerintah hadirnya itu seperti apa konkretnya ya untuk menangani masalah ini. Sebelum kita ulas lebih lanjut, Mas Indra, kita akan saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini. Kemitraan yang berkeadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, ojek online telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat urban Indonesia.
Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan biaya yang relatif terjangkau menjadikan aplikasi transportasi digital sebagai pilihan utama. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen, terdapat realitas pahit yang dihadapi oleh para pengemudi ojol, yakni potongan aplikasi yang dirasakan memberatkan dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka. Para pengemudi disebut sebagai mitra, namun mereka berada dalam posisi yang tidak setara. Salah satu bentuk ketimpangan paling nyata adalah pembagian pendapatan antara perusahaan dan pengemudi. Potongan biaya aplikasi yang dikenakan oleh perusahaan penyelenggara aplikasi sering melebihi batas yang ditetapkan oleh regulasi. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 tahun 2002 menetapkan bahwa potongan maksimal adalah 20%. Namun kenyataannya banyak pengemudi melaporkan potongan mencapai 30%, bahkan hingga 40% dalam beberapa kasus. Kondisi itu jelas bertentangan dengan regulasi yang ada. Di beberapa kasus, ketika insentif dipangkas, jumlah potongan bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan bersih yang dibawa pulang oleh pengemudi. Banyak pengemudi yang terpaksa bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengorbankan waktu istirahat dan kesehatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan penghasilan layak, seorang pengemudi harus bekerja antara 10 hingga 14 jam per hari. Hal-hal itulah yang menjadi tuntutan utama aksi mogok dan demonstrasi besar-besaran ojol yang serentak dilakukan di sejumlah kota. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya 10%. Aksi mogok massal ini adalah reaksi atas akumulasi ketidakadilan yang dirasakan pengemudi dan sudah berlangsung lama. Perusahaan sering berdalih bahwa mereka hanyalah platform, bukan pemberi kerja. Dengan narasi ini, mereka melepaskan diri dari tanggung jawab atas kesejahteraan para pengemudi sebagai pihak yang paling rentan. Disitulah letak persoalannya. Di tengah glorifikasi inovasi teknologi digital, nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan terpinggirkan. Ketika pengemudi dibayar murah demi efisiensi bisnis, maka teknologi bukanlah alat pembebas, melainkan dirasakan sebagai instrumen penindasan baru yang tak kasat mata. Situasi ini menciptakan hubungan kerja yang tidak hanya eksploitatif, tetapi juga tidak manusiawi. Pengemudi bukan hanya kehilangan kendali atas jam kerja, melainkan juga kehilangan nilai kerja itu sendiri. Dalam hubungan yang disebut kemitraan, nyatanya hanya satu pihak yang mengendalikan sistem, yakni aplikator. Untuk itulah, pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai regulator yang bisa menjadi jembatan yang adil antara pengemudi dan aplikator. Regulasi yang mengatur potongan aplikasi yang adil, menjamin perlindungan sosial, dan membuka ruang dialog antara pengemudi dan perusahaan sangat mendesak untuk dibuat. Pemerintah harus merancang ekosistem transportasi berbasis aplikasi digital yang adil. Jangan sampai dalam sistem yang mengagungkan kecepatan dan efisiensi, para pengemudi ojek online terus-menerus menjadi korban dari hubungan kerja eksploitatif yang tak terkendali. Di sisi lain, pemerintah jangan lupa dengan tanggung jawabnya untuk segera membenahi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja formal yang lebih banyak lagi. Dengan iklim seperti itu, pekerja bisa bergeser dari sektor informal yang rentan eksploitasi ke sektor formal yang melindungi. Selama ini, sektor informal termasuk pengemudi ojol seolah dibiarkan menjadi tulang punggung untuk menyerap jumlah pekerja yang tiap tahun bertambah seperti deret ukur, sedangkan lapangan kerja hanya bertumbuh seperti deret hitung. Negeri ini harus bisa keluar dari jebakan seperti itu. Ya pemirsa, sebelum kita ulas lebih lanjut lagi bersama Indra Maulana, kita akan jeda dulu. Anda dapat berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, sebelum kita ulas lebih lanjut lagi bersama anggota Dewan Redaksi kita pada pagi hari ini, kita sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama editorial. Ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik, boleh singkat saja terkait kemitraan yang berkeadilan tema kita pada pagi ini. Baik, saya melihat bahwa ojek online ini bukan baru satu kali ini demo yang besar-besaran ya. Kemarin menjelang Idul Fitri juga demikian. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada kejelasan regulasi dari pemerintah di mana ojek online ini tidak dianggap sebagai pekerja tetapi sebagai mitra dari aplikator. Sehingga aplikator dengan sesuka hatinya memotong seperti sekarang yang jadi masalah kan peraturan Menteri Perhubungan itu maksimal 20%. Pada kenyataannya teman-teman ojek ini kan dipotong 30-40%. Akhirnya mereka merasa terlalu banyak pemotongan itu. Nah, pemerintah tidak boleh tinggal diam, mestinya sesegera mencari dan DPR juga tidak hanya sekedar menghimbau, bagaimana membicarakan ada payung hukum yang jelas mengenai karena jumlah tenaga ojek online ini sampai 7 juta ya di seluruh Indonesia. Jadi memang pemerintah tidak boleh memandang ini hal yang biasa, kalau tidak akan terulang terus-menerus. Sementara mereka ini sudah merupakan tulang punggung daripada kegiatan kepentingan masyarakat, baik itu dalam penggunaan ojek maupun jual beli makanan online begitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Silakan tanggapannya, Ya. Mas Indra. Menarik sekali poinnya kan kurang lebih sama ya. Masyarakat pun secara umum, secara gamblang bisa melihat bahwa ini bukan satu kali, dua kali demonstrasi. Artinya apa sih? Kenapa ada hal ini perlu kita capture, kita garis bawahi. Harusnya pemerintah sudah sadar bahwa ada persoalan ketidakadilan struktural dalam soal regulasi ekonomi digital yang harus dibenahi. Jadi ini akan berulang-ulang, nanti mungkin tinggal sudut pandang aja atau angle ya. Hari ini angle-nya tentang potongan yang terlalu tinggi. Sebelumnya kita lihat bagaimana tunjangan hari raya, bagaimana sebelum-sebelumnya soal tarif juga dan lain sebagainya. Akan ada terus itu nanti. Karena ketika pemerintah belum segera bergerak untuk melakukan pembenahan regulasi atau menciptakan regulasi yang komprehensif terkait dengan ekosistem model bisnis digital ini, maka akan terjadi seperti ini terus. Dan ini bahkan catatannya Yohana, saya ingat betul itu mulai sekitar 2016 atau 2017 itu sudah mulai ada gesekan antara tentang angkutan umum yang konvensional dan angkutan umum yang online ini. Waktu itu ya ada konvensional, ada online. Sekarang bergeser, yang online merasa tidak terurus juga bagaimana kesejahteraannya mereka begitu. Pihak aplikasi selalu mengatakan kami bukan pemberi kerja. Jadi berbeda, bukan perusahaan tapi platform. Nah, ini yang harus segera ditangkap oleh pemerintah. Masa iya waktu dari 2016 atau 2017 sampai sekarang itu kok belum ketemu konsepnya? Apakah nggak ada atau tidak ada satupun pejabat kita yang mampu memahami soal kemajuan digital? Kalau kita dengarkan terus dalam setiap pidato, kita harus adaptif dengan kemajuan digital, dengan era ini dan lain sebagainya.
itu selalu menjadi bahan pidato. Tapi begitu menemui persoalan seperti ini, seperti menghimbau dan lain sebagainya. Tadi Pak Tasdik mengatakan jangan hanya sekedar menghimbau. Kalau perlu misalnya pemerintah belum jalan dengan inisiatifnya, kan pembentukan undang-undang itu kan ada dua, inisiatif dari pemerintah maupun inisiatif dari DPR. Ya kita tanya juga di DPR-nya, misalnya kalau soal perhubungan, Komisi 5, Seperti bagaimana? apa? Apakah bisa menginisiasi pembentukan regulasi? Nah, sebenarnya yang menarik juga, Mas Indra, ini juga tidak bisa dianggap serius. Karena menurut data kan 60% warga kita ini bekerja di sektor informal dan 40% ini formal. Artinya, 60% sektor informal ini kan yang menjadi tumpuan pekerjaan. Artinya ini pemerintah harus benar-benar sangat sadar untuk bisa merombak regulasi dan memperbaikinya. Begitu. Betul sekali, data yang disampaikan Yohana itu menarik sekali. Jadi begini, kita mengharapkan juga dalam forum ini kepada pemerintah membentuk regulasi yang komprehensif tadi satu hal, tapi ada hal yang lain. Nah, ada hal yang lain nanti seusai jeda Mas Indra, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan lagi, Mas Indra tadi. Betul. Hal lain apa yang memang harus menjadi concern? Betul, kita perlu garis bawahi ya bahwa di dalam forum editorial pagi ini yang ingin kita tegaskan ya, berkaca dari unjuk rasa kemarin yang dilakukan oleh para pengemudi online. Satu, yaitu segera bentuklah regulasi yang komprehensif dan harus didasari pada pengetahuan yang adaptif terhadap bisnis model baru seperti transportasi online ini. Kan jangan sampai kemudian pihak aplikasi akan terus berargumen atau berdalih dengan kata-kata mereka hanya platform bukan pemberi kerja dan sifatnya kemitraan. Nah, kalau pakai kata kemitraan juga harus diluruskan terminologi kemitraan ini. Bukankah kemitraan itu adalah saling menguntungkan? Menguntungkan bagi pengemudinya, menguntungkan bagi pihak aplikatornya. Ini yang terjadi sekarang ini kalau disebutkan ya komplain atau protes yang terus terjadi berulang-ulang dari pihak pengemudi, ini terkesan lebih pada bukan kemitraan karena ada unsur dugaannya adalah eksploitatif. Secara terselubung loh, eksploitatif secara terselubung. Jadi bukan langsung mereka mengeksploitasi, tapi dengan adanya kekurangpahaman aturan, tidak adaptif tadi, sehingga maka muncul dampak eksploitatif. Pengemudi itu harus berbelas-belas jam untuk bisa mendapatkan pendapatan layak dalam sehari mereka bekerja itu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah untuk segera tidak hanya omon-omon ya, tidak segeralah bersama DPR membentuk regulasi yang adaptif tadi dan komprehensif sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi. Yang kedua adalah jangan lupa, memang betul disinggung Yohana tadi, bahwa pengemudi online sejauh ini merupakan pekerjaan yang sektor informal. Ini sebenarnya ketika jumlahnya terus bertambah, tadi Pak Tasdik menyebut sampai 7 juta ya. Ini kan sebenarnya adalah sebuah tamparan keras kepada pemerintahan kita. Kenapa demikian? Karena kenapa sektor informalnya jadi semakin tinggi? Artinya tanda kutip bisa saja ada ketidakberhasilan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal. Ada sebuah sindiran yang cukup keras di media sosial beberapa waktu terakhir ini kita temukan ya. Dan itu bermunculan seperti istilahnya mungkin FYP begitu ya. Dalam bentuk puisi. Puisinya tuh disebutkan berjudul Telinga dan Mata. Jadi ada kata-kata yang disampaikan. Telingaku mendengar ada janji jutaan lapangan kerja. Tapi mataku melihat berita PHK di mana-mana. Ini yang perlu menjadi garis bawah pemerintah. Jadi selain tadi menciptakan regulasi yang komprehensif agar persoalan transportasi online ini selesai, tentu dengan pengetahuan yang harus komprehensif dan adaptif tadi. Yang sisi yang lainnya juga pemerintah harus bergerak membaikkan kondisi ekonomi kita sehingga lapangan kerja itu menjadi tercipta, ya kan? Kemudian terseraplah pekerja-pekerja itu menjadi pekerja formal
kerja setiap tahun yang bertambah seperti deret ukur, sedangkan lapangan kerja hanya bertumbuh seperti deret hitung. Negeri ini harus bisa keluar dari jebakan seperti itu. Inilah editorial dan kami akan hadir esok. Sampai jumpa lagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.